Halo Sobat Bertemu Salim Batu, balik lagi bersama kita. Setelah bulan lalu kita melakukan fokus group discussion bareng para pelaku pengembangan ekonomi yang hebat di Desa Salim Batu dan Desa Tanjung Buka, lalu dilanjutkan dengan menganalisis data, tidak terasa sudah 3 bulan berlalu. Sekarang sudah memasuki akhir November. Artinya, kita udah mulai masuk ke babak akhir perjalanan seru kita di wilayah Salim Batu ini. Agenda pertama, kita sebenarnya mau gabung sama teman-teman tim dari IPB. Mereka lagi fokus riset soal komoditas unggulan di sini. Tapi ya, namanya juga ekspedisi lapangan, ada aja cobaannya. Lagi asik-asik motoran, ban motor kita bocor dong di tengah jalan. Mana di sekitar situ nggak ada bengkel sama sekali. Jadinya, kita harus olahraga di siang bolong dan dorong motor lumayan jauh sampai nemu bengkel dekat kantor Desa Salim Batu. Tapi, abis drama ban bocor, kita langsung gas lagi buat ikut FGD dari tim IPB. Let's go! Abis capek mikirin analisis data dan dorong motor, saatnya kita healing tipis-tipis pas weekend. Tujuan kita kali ini adalah wisata alam kilometer 16 Tanjung Selor. Perjalanan motoran ke sini tuh asik banget. Mata dimanjain sama pemandangan hijau sepanjang jalan. Dan pas nyampe, lihat nih sungainya. Kita langsung nyebur berendam di sungai kilometer 16. Wah, seger banget dah pokoknya. Bener-bener obat yang ampuh buat ngilangin penat seminggu ini. Yo, hari ini kita ada di Kilo 16. Tepatnya di Jalan Lintas Tanjung Selor Berau. Di sini terdapat aliran sungai yang bersih dan juga menyegarkan, dan juga banyak batu-batu yang bisa dipakai buat chill gitu guys. Lanjut lagi, kita observasi ke daerah Sepunggur. Di sini, kita ketemu beberapa sosok petani yang inspiratif banget. Ada Pak Sudiwani. Beliau ini cukup unik. Petani, tapi juga aktif jadi YouTuber. Kita dulunya itu kalau berkebun di Jawa kan nggak punya lahan, Pak. Jadi kita nyewa. Oke. Daripada kita uang sewa itu biaya terlalu besar, memutuskan untuk merantau ke sini. Oh gitu. Karena banyak lahan pinjam pakai. Oh iya. Dapat info itu ya? Iya, dari kita ngelihat apa itu YouTube-nya Oh, Rival itu. mantap dari YouTube Asian Survival dengan. Iya. Jadi kita ada ketertarikan di situ. Kalau nyewa di Jawa itu lahan 5.000 itu harganya kan sampai 12 juta gitu Pak per tahun. Oh iya mahal. Di sini Mahal. bisa dapat. Daripada kita biaya besar untuk penyewaan lahan, lebih baik kita alihkan untuk meluncur ke sini buat transport dulunya. Memang tantangannya berat Pak, kalau awal-awal dari sini, dari Jawa ke sini. Kalau kita belum mempunyai kenalan, kita hidup di sini ini kayak orang gila, kayak orang stres. Kalau sudah kebiasaan hidup di kota, kita langsung terjun ke sini yang dihadapi hutan. Ya. Apalagi pas air pasang. Wah. Kita ini mau kerja apa? Kalau nggak dapat hasil, yang buat beli makanan sehari-hari, uang dari mana kan gitu. Jadi orang ini sempat goncang Pak, kalau nggak kenceng-kenceng mental bahasanya ini nggak ada, mohon maaf. Iya. Kebanyakan yang kabur. Oh iya. Kebanyakan memilih untuk kerja di luar. Meninggalkan lahannya sini ya. Iya. Bengkala ya. Tapi kalau kita kan inginnya itu menciptakan hal yang baru. Biarpun lahan pasang surut. Gimana sih, karena kita ini kan tani di sini, berkebun di sini. Kita ini didampingi sama alurnya air, Pak. Jadi kita itu juga ngikut. Waktu air surut, kita kerja romusa sudah. Iya ya. Kita cepet-cepet kerja. Kalau pas air pasang, kita kan nggak bisa ngapa-ngapain, Pak. Kalau lahan ini belum tertanggul. Terkecuali lahan sudah tertanggul, kita aman. Sebagian. Ada. Kawet. Bukan kawet. Kapok tan. Kapok tan. Gabu juga Pak. Gabung.
Karena Apa ya? kita sudah didaftar, Pak. Oh, udah tahu. Tapi Iya. apa itu? Apa program dari Kapoktan sendiri apa? Kita dapat bibit padi Gratis itu. gratis, Pak. Mm-mm. Tiap tahun. Oh, tiap tahun. Iya. Sempat 1 tahun itu dapat 2 kali. Oke. Jadi kita dapat bibit, dapat obat, dapat pupuk. Oke. Sama obat cair. Pupuk cair. Mm-mm. Jadi kita itu istilahnya kalau petani ini dirajakan, Pak. Iya. Mm. Alat pertanian juga didatangi. Mulai dahulu itu kayak sejenis traktor, thresher untuk perontok padi, itu dikasih semua. Oh, berarti ada iuran Kapoktan? Bukan dari untuk Kapoktannya, dari kelompok tani kita di warga. Oh, gitu. Iya. Jadi kalau ada kerusakan Iuran. diambilkan dari uang Dari kas uang itu. kas. Oh, kelompok tani dia iuran berarti. Pak Wani ikut iuran juga. Buat. Iya, kalau waktu kita pakai sejenis alat itu, ya kita ngasih sukarela. Oh, gitu. Karena- dia ngelola ketua kelompok Iya, tani itu. ada bendaharanya, ada Ada sekretaris, ada ketuanya. Jadi kan antisipasinya kalau ada kerusakan, kan lebih memperingan petani. Senangnya di sini. Insya Allah tahun ini 1 hektarnya 2,5 juta Oke. untuk pembersihan lahan. Untuk berjalan. Iya. Penanaman dikasih 900. 900 di awal gitu ya. Siapa Pak yang nggak mau membersihkan lahannya sendiri dibayar, bibit dikasih. Iya. Ya semangat 45 yang didahulukan. Iya, betul, betul. Tapi ada nggak sih yang kurang dari pemerintah? Nggak ada kalau bagi saya. Masa sih Pak? Ya iyalah kita nanam dikasih. Iya, ya. Dari bibit, obat, alat dikasih. Kalau mau dijual keluar bisa, dijual ke pertanian juga bisa. Oh, Kan enak. Kalau sertifikat gimana Pak? Ada, Ada. iya. Kalau orang teran ini kan semua dikasih. Jatahnya kan sama 1 hektar. Kalau harapannya itu sama semua, Pak. Dari petani itu harapannya petani ini lebih mulia dari harga sayur mayur ataupun buah-buahan. Karena permasalahannya di harga. Di harga berarti kan permasalahan di tengkulak kan. Iya. Nah, itu terkait tengkulak itu mungkin ada nggak sih Pak gambaran apa ya? Ya sedikit masukan buat pemerintah setempat terkait tengkulak. Seharusnya dan petani harus berani menahan. Kalau misalkan harga ini terlalu murah, kita harus berani nahan. Tapi kalau model sayur ditahan nanti malah jadi busuk. Memang untuk dari segi perawatan kita menahan harus kalah separuh, Pak. Sebagian ada yang terjual, sebagian tertahan. Tapi harus kompak ya Pak. Harus kompak. Kalau nggak kompak, selesai kita. Iya betul. Kita nahan, yang lain dikeluarin. Terus ada Pak Marwanto, yang sukses dengan sistem integrated farmingnya, yang menyatukan antara pertanian dan peternakan. Ketua Kapoktan ya, Poktan ya. Poktan. Artinya itu anggotanya ada berapa tuh, Pak? Anggotanya sepunggur, Pak. Sepunggur semuanya, Ya. berapa orang itu? Sekitar yang masih aktif di sini sekitar 120-an kakak 120. Itu aktif semua. yang aktif tuh. Yang punya tanah ada aktif semua. Kalau misalnya ada tanah yang enggak di itu berapa? Kalau semua banyak, Pak. Bawa. Cuman yang saya bilang tadi yang masih tinggal di Sepunggur. Oh, 120-an itu Ya. yang aktif kakaknya. Tapi sebetulnya ada juga yang enggak aktif ya. Yang enggak produktif ya tanahnya. Ya ada juga. Oh. Cuman kalau Poktan sebenarnya banyak. Cuman kalau bibit padi apa ngumpulnya jadi satu di tempat kita tadi. Oh, gitu. Ya. Itu bantuan dari pemerintah. Ya, dari pemerintah. Kalau Poktan ya apa? Jalurnya ke pertanian aja, Pak. Oh. Pertanian, peternakan. Oh, peternakan juga. Iya sama. Kalau kita mengajukan kambing, sapi, bebek, jenis itik lah, ya tetap lewat Poktan. Oh, oke. Melalui Poktan. Selama ini efektif ya Pak ya? Alhamdulillah, Pak. Artinya anggota juga merasa terbantukan dengan adanya Poktan. Ya, alhamdulillah. Walaupun itu sukarela kan Pak ya? Sukarela. Sukarela untuk jadi ketua ya. Tanpa imbal balik. Tidak ada, Pak. Tulus Ya, ikhlas. bagiannya ya sama kayak anggota-anggota lainnya. Oh iya sama ya. Seumpama temannya dapat jatah 1 hektar, Ya, padi 25 kilo, kayak kita Poktan ya sama juga Sama. 25. Tapi kalau nggak ada yang mau
maju ke depan siapa lagi Pak? Kalau semua nggak mau malah repot, nggak dapat lagi nanti. Kalau dari petani Pak rata-rata hama pertama, Hama. kedua yang dikeluhkan pupuk. Kadang pupuk itu di sini gimana ya, meskipun udah punya kartu tani tapi masih nggak muncul juga di di pengesup barang tuh. Oh gitu. Iya. Pupuk itu ya? Ya pupuk. Ya sebenarnya pupuk juga kita nebus pupuk subsidi itu. Oh enggak semua gratis. Enggak Pak. Tetap nebus. Tetap Cuman nebus. harganya Murah. di bawah harga biasanya. Seumpama NPK 350 kah, kalau subsidi itu paling cuma 115. Korea 112,5 kalau nggak salah. Lebih murah ya? Iya, lebih murah lagi. Untuk bantuan Pak, ya tetap dari Poktan, melampaui PPL, PPL baru ke Dinas Pertanian. Artinya bantu-bantunya memang sesuai dengan kebutuhan petani ya? Iya, tetap dari Poktan yang mengajukan. Kalau nggak Poktan mengajukan juga nggak ada Pak. Kita juga melihat langsung kegiatan sehari-hari mereka di sini. Nah, sekarang kita mau melihat Pak Wani mau mindahin kambingnya. Jadi Pak Wani itu punya ternak kambing, cuman lokasinya masih jauh dari rumah dia. Jadi kita akan lihat bagaimana kemudian Pak Wani akan memindahkan kambing-kambingnya ke kandang barunya di dekat rumah dia. Gitu. Kita sudah sampai di kandangnya Pak Marwanto ya. Jadi di sini Pak Wani menyimpan kambingnya. Nah, kita lihat kambingnya yuk. Ya, yang mana ya? Kambingnya yang mana nih? Kambing yang mana Pak? Ini. Oh ini? Ya. 1 ekor, 2 ekor? 2. Oh. Jadi nanti akan dibawa digeret ya? Di bawah motor aja Pak. Oh motor? Iya, kasihan mungkin kecapean bisa keguguran. Oh itu lagi hamil? Ya. Jadi beliau jackpot. Beli 2 ekor kayaknya bonus 2. Atau malah mungkin 1. Soalnya ini harus kawin juga. Dua-duanya sudah kawin tapi kayaknya yang positif hamil tuh baru 1. Rezekinya mungkin isi semua. Ya investasinya kan waktu itu kan. Iya. Sekarang cair semua. Rezeki anak soleh mungkin Pak. Itu karena melakukan dengan ikhlas tuh Pak. Iya. Senyum Pak, sini senyum Pak Marcel, Pak Wani senyum sini. 1 2. Dikasih Pak Wani. Posisinya apa? Oke, sip. Ya. Oke. Ya. Tapi momen yang paling seru sih pas kita diundang ke acara selamatan 10.000 subscribernya channel YouTube Pak Sudiwani, yaitu Wani Rantau. Makan bebek rica-rica sambil diskusi santai. By the way, di sini kekeluargaannya kerasa banget loh. Itunya biasanya ngambilnya di mana aja Pak? Di Sebungur sini sama SP9 biasanya. SP9 tuh berarti perlu perahu juga ya? Iya, Dijualnya di Pasar Induk? iya, Pasar Induk, Bongkaran Pagi. Ngambilnya biasanya apa aja Pak? Ya sembarang, ada daun bawang, ada kangkung, bayam, Sayur bawang gitu? pre, ya. Buah? Buah. Kalau ada pas musim buah ya buah. Yang paling laku tuh apa biasanya Pak? Yang paling laku di Pasar Induk tuh? Kalau sini rata-rata ya laku aja, Mas. Asal jangan barang yang dari luar itu masuk, ya laku aja. Biasanya itu barang yang dari luar masuk itu agak kita petani sini kalah. Iya. Oh, petani sini. Kalah dia. Aku setiap jam 2, jam 3 itu berangkat sudah ngambil setiap hari. 2 pagi. Iya. 2 pagi. Jual jam 5 berarti. Ya, kita berangkat kalau malam itu jam 3 itu sampai jam 8 itu sudah pulang. Nanti tidur dulu. Jam 3 apa jam 2 itu ambil sayur lagi. Kesini lagi. Iya. Jam 8 itu sudah selesai semua. Tapi kan ada yang bandel-bandel itu kan ya sampai jam 9 gitu kan. Oh, bandel itu maksudnya emang diaturnya maksimal jam 8 gitu? Iya, sebetulnya jam 8 itu sudah selesai semua pasar itu. Oh, emang ada aturannya gitu? Ya ada memang.
Pasar pagi itu sampai jam 8. Kasihan yang ngambil di pasar pagi itu, yang di meja-meja dalam itu. Kayak apa jualnya nanti kan itu. Tapi orang sana kan kadang tidak maklumi itu, kita sudah dibeli pagi tetap sampai siang di situ kan. Kasihan yang di dalam kita, yang disetori di dalam itu ya. Pokoknya petaninya minta segini, seumpamanya kita bisa jual ya bisa kita ngambil. Kalau kecuali kita tidak bisa jual berarti kan angkat tangan Oh iya. Pokoknya yang petani-petani dulu yang dibina itu alhamdulillah yang tidak lari sama orang lain kan. Aku sempat istirahat ke proyek kan, sempat 1 tahun aku berhenti. Nah habis itu mau masuk lagi kan, tetap aja petani itu mencari. Soalnya kalau aku panennya di petani itu apa ndak aku pilih, ya itu aku bawa semua. Kalau aja nggak usah dipilih. Kalau orang-orang kan dipilih yang laku aja, yang ndak laku kan ditinggal. Iya. Jangan sampai gitu, kasihan petani juga. Oke, liburan udah, cari inspirasi juga udah. Sekarang balik ke mode serius. Kita lagi sibuk koordinasi intens bareng tim IPB dan ITB di Basecamp UI. Semua ini demi persiapan menuju workshop tim Ekspedisi Patriot Salim Batu. Kita lagi nyatuin visi biar acaranya sukses. Bakal gimana sih hasil kolaborasi antar kampus ini? Tenang, kegiatan workshopnya bakal kita spill di video selanjutnya ya. Bulan Desember nanti bakal jadi garis finish perjalanan tim Ekspedisi Patriot Salim Batu UI tahap pertama. Desain model kolaborasi kelembagaan ekonomi yang kita susun bareng-bareng ini bakal segera selesai. Terima kasih udah ngikutin perjalanan kita. See you next time. Bye-bye.